Nah, bagaimana model, tantangan, dan pengembangan manajemen kinerja SDM? Model manajemen SDM seperti apa? Tantangan ketika kita melakukan manajemen kinerja SDM seperti apa? Tantangannya tuh yang menjadikan kita mungkin mendapati kesulitan, dan bagaimana harus kita mengembangkan manajemen kinerja SDM. Pertama, model Deming dari Barat. Proses manajemen kinerja dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, monitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Jadi ini seperti proses manajemen bahwa diawali dengan menyusun rencana. Menyusun rencana dokumen. Kita ingin misalnya nih, kalian punya perusahaan misalnya, kembali lagi yang gampang saya bisa jelaskan, misalkan perusahaan bank syariah atau BPR syariah misalkan, atau BPR apa aja, atau misalkan BMT, menyusun bikin BMT Baitul Mal Tamwid. Nah, rencana untuk manajemen kinerja diharapkan untuk bagian teller, kira-kira diharapkan nanti bagian teller ini akan mendapatkan respon yang positif dari para nasabah. Dia bisa melakukan ini, melakukan itu. Bagian back office, bagian belakang yang merancang, yang menganalisa kredit, menganalisa pembiayaan, itu harus seperti apa. Bagian marketing yang di lapangan, mencari dana, kemudian mencari nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan. Bagaimana kira-kira standar kinerja mereka? Disusun rencana itu sedemikian rupa. Dan setelah itu dilaksanakan. Oke, you kerja sebagai teller, kamu tugasnya ini, standar kinerjanya kamu begini. Tadi standar kinerja kamu, standar prestasi kerja kamu adalah ketika setiap klien yang datang untuk misalnya nabung, pinjam, setelah setiap dia pulang, dia harus mengeklik nilai terhadap pelayanan yang Anda berikan, yang kamu berikan. 1-5. Ketika kamu mencapai rata-rata 4, maka kamu dikatakan kinerja kamu bagus. Dan itu dilaksanakan dan dimonitor jalannya dan hasil pelaksanaan. Akhirnya direview. 1-2 bulan sampai 6 bulan direview. Kira-kira berhasil atau tidak cara penilaian kinerja seperti itu. Oh, ternyata berhasil. Kenapa? Karena si karyawan yang menjadi teller menjadi demikian sangat ramah, santun. Ketika dia menurun kinerja, dia berupaya untuk meningkatkan kinerjanya kembali, seperti itu. Berarti review penilaian kembalinya akan oke. Dilanjutkan 6 bulan berikutnya, seperti itu. Paham ya? Yang kedua adalah model Torrington dan Hall, menggambarkan proses manajemen kinerja dengan merumuskan terlebih harapan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Menentukan dukung diberikan terhadap pencapai tujuan. Jadi gini, tetapkan kinerja untuk setiap bidang divisi. Ada yang bidang marketing, ada bidang teller, ada bidang back office, ada bidang pengawas internal misalnya. Ini standar-standar kinerjanya. Kemudian support diberikan kepada setiap departemen tersebut untuk bisa mencapai kinerja yang terbaik. Itu model manajemen kinerja yang kedua. Model berikutnya menurut model Costello, yakni siklus dimulai dengan melakukan persiapan perencanaan sehingga dapat dibuat suatu rencana bentuk rencana kinerja dan pengembangan. Jadi diawalinya dengan rencana, seperti prosedur manajemen aja. Bikin rencana, nanti Anda nih, kalian ini semuanya yang mengambil mata kuliah, mengambil prodi manajemen pada umumnya akan mendapatkan, terutama di UGJ, akan mendapatkan tugas untuk menyusun bisnis plan, rencana bisnis, berupa sebuah dokumen yang di sana tercantum apa tujuannya, bagaimana mencapai tujuannya, bagaimana strategi mencapai tujuannya. Di sini pun seperti itu. Berikutnya adalah model Armstrong Baron. Jadi berbicara misi, organisasi, tujuan strategis. Jadi kalau menurut model Armstrong dan Baron ini lebih luas lagi, bicara visi misi perusahaan, rencana dan tujuan perusahaan dan tujuan departemen-departemen. Dan kemudian ada kesepakatan kinerja dan pengembangan.
ada rencana kinerja dan pengembangan, ada tindakan kerja dan pengembangan, ada monitoring, ada review dan penilaian kinerja secara menyeluruh. Model Armstrong dan Baron ini lebih aspeknya menyeluruh terhadap perusahaan. Bahwa manajemen kinerja itu harus berada di bawah payung manajemen perusahaan secara luas, manajemen kinerja bisnis. Jadi manajemen kinerja SDM itu harus mendukung secara utuh, secara penuh, bersinergi dengan manajemen bisnis, target-target perusahaan. Tuh. Model berikutnya adalah model Ken Blanchard dan Gary Ridge. Model manajemen yang dikembangkan oleh Blanchard itu sederhana. Mereka menyebut sebagai sistem. Menurut mereka sistem manajemen yang efektif dari bagian performance planning, day-to-day coaching, dan performance evaluation. Sederhana aja menurut Ken Blanchard dan Gary Ridge. Yang pertama, perencanaan kinerja. Bikin rencana, tuliskan bagaimana bidang A harus melakukan apa, tugasnya, dan kira-kira standar kinerjanya seperti apa, cara penilaiannya seperti apa, dan nanti output dari penilaian itu dikategorisasikan misalkan baik, sangat baik, dan mulai sangat buruk, buruk, biasa, baik, sangat baik, seperti itu. Dan setelah itu untuk mencapai itu nggak dibiarkan si karyawan itu melakukannya sendiri, tapi terus diberikan coaching, pelatihan agar bisa mencapai performance yang diharapkan. Bukan hanya sekedar dikasih misalkan ini. Bukan si teller tadi cuma diberikan, kamu kalau mau dikatakan kinerjamu bagus, dapat nilainya harus 4 ya, minimal. Tapi dibiarkan dia. Tidak seperti itu. Model Ken Blanchard dan Gary Ridge ini mengharuskan adanya coaching setiap hari. Walaupun itu adalah target dari karyawan di bidang teller, di bagian teller tadi, tetapi kepala tellernya membimbing terus. Gimana karyawan ini bisa mencapai nilai 4. Tapi bukan berarti mengkatrol nilainya, bukan. Tapi membimbing agar dia bisa melayani nasabah sebaik mungkin. Sehingga nasabah otomatis dengan sendirinya akan kasih nilai 4 atau 5. Dan kemudian lakukan performance evaluation, review dan learning, peninjauan dan pembelajaran. Kira-kira tepat atau tidak metode seperti itu. Kriteria keberhasilan dari manajemen kinerja adalah proses setelah memungkinkan pengalaman. Jadi menambah pengalaman kepada karyawan. Ada komitmen dan dukungan dari manajemen puncak. Sulit manajer bagian bawah melakukan manajemen kinerja kalau tidak ada payung dari manajemen puncak. Proses manajemen harus disesuaikan dengan pekerjaan sebenarnya dari manajemen kinerja pada umumnya dikelola. Jadi harus sesuai dengan pekerjaan, dengan bidang kerja dari perusahaan tersebut. Manajemen kinerja bernilai tambah dalam bentuk hasil jangka pendek maupun pengembangan jangka panjang. Jadi kita mengelola karyawan agar berprestasi kerja itu harus bisa memberikan nilai tambah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh begini nilai tambah jangka pendek. Gini, kembali kepada teller tadi, nilai tambah jangka pendek adalah ketika si teller dengan memberikan layanan yang sebaik-baiknya, si nasabah balik lagi karena betah, senang ketemu dengan udah cantik atau ganteng, ramah, sopan, seperti itu. Ketika ada masalah dijawab. Setelah itu jangka pendek. Balik lagi tuh si nasabah karena merasa pelayanan dari tellernya bagus. Yang kedua adalah jangka panjangnya bagaimana. Bisa jadi si teller itu akan terus-menerus menjadi nasabah yang komit dan loyal terhadap perusahaan keuangan tadi. Balik lagi. Seperti itu. Proses manajemen kinerja integrasikan dengan proses perencanaan strategis dan perencanaan bisnis. Jadi bisa dikatakan manajemen kinerja, manajemen prestasi kerja ini berhasil ketika nyambung dengan perencanaan strategis dan perencanaan bisnis perusahaan. Katakanlah perusahaan bank mempunyai rencana bisnisnya adalah misalnya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat tahun depan.
Maka manajemen kinerja kepada bidang-bidang di dalam perusahaan bank tersebut harus diarahkan agar bisa mencapai profit keuntungan 2 kali lipat di masa yang akan datang. Contoh misalnya, kita contoh yang lain misalnya, bagian pencarian nasabah kredit, maka harus berupaya keras agar bagaimana kredit bisa masuk sebanyak mungkin, pembiayaan misalkan syariah, pembiayaan permintaan sebanyak mungkin agar apa? Perusahaan mendapatkan keuntungan double di tahun yang akan datang. Dan ketika mendapatkan pembiayaan dari luar, nasabah yang akan meminjam yang secara besar, maka itu akan menjadi keuntungan dan bisa mencapai target dari perusahaan. Proses manajemen dapat boleh fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan atau lokal atau khusus. Jadi harus sesuai, harus fleksibel dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Ya, kalau masyarakat sekitarnya adalah masyarakat petani, maka manajemen kinerja itu harus bisa mengakomodir perilaku masyarakat yang karakteristiknya sebagai petani. Begitu. Misalkan, bagaimana layanan yang diberikan oleh customer service. Di training customer service harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat kalangan petani. Berarti bahasanya tidak perlu tinggi-tinggi. Kenapa? Ya kalau ngomong misalkan sesuatu yang Bapak Ibu sekarang kondisi ekonomi kita sedang carut marut, inflasi sedang tinggi, makanya kemudian bunga kita dinaikkan, bingung orang petani nanya inflasi, gitu. Makanya harus diciptakan manajemen kinerja itu sesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kebutuhan petani bahasanya sederhana saja. Seperti itu. Proses manajemen kinerja siap diterima oleh semua yang berkepentingan. Kepentingan baik si karyawan maupun si manajer. Semua stakeholder organisasi terlibat dalam desain, pengembangan, dan pengenalan manajemen kinerja. Jadi ketika sebuah perusahaan akan mengenalkan sebuah manajemen kinerja karyawan, manajemen SDM, semuanya harus dikenalkan. Semua orang dari level atas sampai level bawah OB harus paham tentang manajemen kinerja. Harapan-harapan terhadap kinerja kepada setiap bidang itu harus diberitahu. Proses manajemen kinerja berjalan secara transparan dan secara jujur dan adil. Itu kriteria keberhasilan. Transparan. Jadi kalau misalkan ukuran dia berprestasi ketika dia mendapatkan nilai 4-5. Transparan aja. Tidak sembunyikan, tidak ada kolusi. Tidak. Manajer dan tim leader melakukan tindakan untuk memastikan bahwa terdapat saling pengertian bersama tentang visi, strategi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi. Tantangannya bagaimana? Para manajer pada umumnya khawatir akan meningkatnya beban administrasi berkaitan pelaksanaan manajemen kinerja. Betul. Banyak manajer emoh untuk melakukan manajemen kinerja karena nanti tugasnya lebih banyak. Bagi karyawan dapat bersikap resisten terhadap manajemen kinerja, tidak memahami untuk apa menjalankan manajemen kinerja. Ada karyawan yang mungkin tidak mau, saya nggak setuju ada manajemen. Apa untuk manajemen kinerja? Bikin repot kita saja. Kita harus ditarget ini, target itu. Kemudian berikutnya tentang bagaimana pengembangan manajemen kinerja. Pertama, tentukan masalah bisnis kita. Masalah bisnis kita itu apa? Oh, masalah bisnis kita itu terkait dengan bagaimana merekrut, bagaimana mengembangkan usaha kita dan meningkatkan keuntungan usaha kita. Itu masalah kita. Sekarang itu masalah kita. Kita ini sekarang lagi malaise, bahasa orang tua itu. Lagi surut pendapatan. Bagaimana caranya untuk bisa berkembang bisnis ini dan mendapatkan keuntungan. Oke, kalau begitu tentukan tujuan. Tentukan tujuan. Oh, tujuan kita misalkan untuk bisa menciptakan profit yang lebih besar tahun depan. Maka kemudian peroleh komitmen dari setiap manajer. Jadi setiap departemen, kepala departemen harus sama-sama komit bahwa dia harus melaksanakan manajemen kinerja kepada karyawan bawahannya dan harus mengontrol manajemen kinerja tersebut. Karena kita ini punya sasaran.
Contoh misalkan perguruan tinggi. Masalah kita adalah misalnya kita tuh terlalu lokal base, terlalu lokal banget nih. Perguruan tinggi itu kan harus menginternasional. Kalau begitu oke, kita harus go global. Kampus kita harus menjadi kampus yang dikenal di dunia. Maka harus diperoleh komitmen dari setiap dekan, wakil dekan, ketua jurusan, para ketua-ketua lembaga, komitmen bareng bersama bahwa akan melaksanakan tujuan dari perusahaan, menjadikan tujuan dari lembaga menjadikan lembaga yang go internasional. Dan kemudian akan menerapkan manajemen kinerja. Maka setelah itu menyusun pedoman dasar untuk menilai kinerja. Kemudian mendefinisikan proses. Jadi ada pedoman misalkan untuk level dekan, maka standar kinerjanya adalah pertama harus mampu mendorong para dosen untuk bisa mendapatkan pendidikan di luar negeri secara gratis. Seperti itu. Bagaimana prosesnya harus didefinisikan? Misalnya begini, maka mereka harus bikin program agar bagaimana mendorong para dosen untuk bisa go global, mengambil pendidikan di luar, agar mereka balik ke kampus bisa merealisasikan ide-ide internasionalnya. Menguji panduan, dites dulu kira-kira ini panduan ini. Cobakanlah pilot test selama 6 bulan ini berhasil atau tidak. Dikomunikasikan, kemudian hasil pengujian dan direncanakan. Oh kira-kira, wah kayaknya ini ada beberapa standar-standar yang sudah ditetapkan kepada para dosen tetapi tidak berhasil nih. Bagaimana nih kita lakukan pelatihan kepada para dosen? Lakukan pelatihan tersebut, evaluasi selanjutnya. Apakah berhasil enggak setelah dilatih dosen ini, kemudian mereka menjadi lebih cerdas enggak di dalam kemampuan mereka dalam mengajar, dalam meneliti, yang mempunyai orientasi atau pengajaran yang menggunakan metode-metode yang menginternasional. Penelitian-penelitian yang layak untuk disebut penelitian yang menginternasional. Dievaluasi kemudian. Itu diantaranya strategi pengembangan dalam manajemen kinerja.